perbankan syariah. Di sini saya akan membahas mengenai materi manajemen risiko strategis bank syariah guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah manajemen risiko. Selamat menyaksikan. Manajemen risiko strategi bank syariah. Manajemen risiko merupakan suatu pembuatan keputusan yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan perusahaan dengan penerapan baik di tingkat aktivitas individual dan di dalam bidang fungsional. Sehingga manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu untuk diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, di mana memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang. Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Kegagalan manajemen risiko strategis dapat menimbulkan penarikan dana besar-besaran dari dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, tujuan utama dari manajemen risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Nah, apa sih resiko bisnis? Resiko strategis. Resiko strategis adalah risiko yang disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi, tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Indikasi dalam risiko strategis ini dapat dilihat dari kegagalan dalam mencapai target bisnis yang telah ditetapkan, baik target keuangan maupun non-keuangan. Risiko strategis dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam manajemen risiko strategis bank syariah, terdapat faktor penentu risiko strategis dan mitigasinya, yaitu 1. Perubahan peta persaingan bisnis. Adanya bank Islam baru yang masuk ke industri sehingga munculnya produk substitusi baru. Yang kedua, kurang tepatnya perumusan strategi di mana tidak sejalannya dengan visi atau misi bank, analisis lingkungan strategis yang komprehensif, ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis. Yang ketiga juga ada tuntutan berinovasi, di mana kurangnya penelitian dan pengembangan R&D, tidak adanya perbaikan dalam proses bisnis. Yang keempat, kurang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Yang kelima, perubahan lingkungan makro. Dan yang keenam, perubahan perilaku pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya ada juga penerapan manajemen risiko di perbankan syariah.
Penerapan manajemen risiko, khususnya risiko strategis bagi bank syariah, baik secara individual maupun bagi bank syariah secara konsolidasi dengan perusahaan anak, setidaknya mencakup pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS Bank Syariah yang wajib melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS dalam penanganan risiko strategis. Bank Syariah juga perlu untuk menambahkan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu: 1. Dengan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua, terdapatnya sumber. Nah, selanjutnya ada organisasi manajemen risiko strategis. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu direksi untuk menyusun perencanaan strategis dan mengimplementasikan strategis secara efektif. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal untuk tiap aspek dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk resiko strategis yang meliputi hal strategi manajemen risiko, di mana bank syariah wajib mengevaluasi penyusunan strategi dalam posisi kompetitif di industri bank syariah. Bank syariah juga harus menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis secara tertulis dan melaksanakan kebijakan tersebut. Rencana strategis dan rencana bisnis tersebut harus dievaluasi dan dapat disesuaikan apabila terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan. Bank syariah juga berencana menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Bank syariah juga wajib memiliki kecukupan rencana sukses manajerialnya untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan. Bank syariah juga wajib memiliki sumber pendanaan yang mencukupi untuk mendukung penerapan rencana strategis. Nah, yang terakhir adanya proses manajemen risiko di perbankan syariah. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko perlu memperhatikan beberapa hal dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, serta sistem informasi manajemen risiko untuk risiko strategis. Nah, cukup sekian pembahasan yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf apabila dalam pembahasan tadi masih ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.